Halo semuanya teman-teman, ada nggak di sini yang sering mengalami pikirannya selalu negatif? Selalu pikirannya itu selalu nakut-nakutin. Pikirannya ada yang datang nakut-nakuti, nyuruh sesuatu, lakukan ini, lakukan itu. Kemudian kita ketakutan bahwa kita akan melakukan itu. Atau kita ada pikiran-pikiran yang nyeleneh gitu kan. Wah, ini bagaimana kalau kita misalnya tabrakan motor ini kadang-kadang muncul sendiri gitu kan. Atau pikiran-pikiran overthinking, waduh ini kalau saya nggak lulus gimana, nanti saya ngecewain orang tua saya nggak punya masa depan. Wah udah overthinking kebanyakan. Nah banyak pikiran-pikiran jenis ini yang mungkin kamu alami ya, pikiran negatif ataupun pikiran-pikiran yang sering berulang atau pikiran-pikiran tidak kamu inginkan yang sering kali membuat kamu jadi terganggu. Terganggu atau bahkan terganggu banget yang membuat kamu jadi tidak nyaman dalam menjalani hidup kamu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti ini, tonton video ini untuk kamu tahu bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiran yang sering kali datang. Nah, buat kamu yang baru pertama kali tonton video saya, silahkan subscribe video saya. Dan dengan kamu subscribe, itu akan membuat saya semakin lebih bersemangat untuk membuat video-video semacam ini. Video-video bagaimana mengatasi kecemasan, video bagaimana mengatasi trauma, video bagaimana mengatasi pikiran mereka negatif, dan banyak hal lainnya yang saya harap bermanfaat bagi kamu semuanya. Oke, yuk silahkan subscribe sekarang. Oke, terima kasih sudah subscribe. Teman-teman semuanya, pikiran itu seringkali mengganggu kita karena kita sering menanggapinya. Ya, karena kita menanggapi pikiran-pikiran hadir, maka kemudian kita jadi terbawa. Contoh aja lah, misalnya kalau kamu mengalami gangguan kecemasan, kamu mikir ketika jantung berdebar, wah jangan-jangan jantung. Padahal kamu udah cek jantung loh sebelumnya, tapi kamu masih nggak percaya. Jangan-jangan dokternya salah. Nah, begitu kamu mulai mengiyakan pikiran-pikiran itu, jangan-jangan dokternya salah, jangan-jangan jantung beneran. Nah, kamu iyakan, ini membuat kamu jadi mulai cemas, mulai khawatir, ya kan? Atau kalau kamu misalnya sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar gitu kan, misalnya mau ketemu, misalnya mau ujian gitu kan, kemudian kamu jadi mikir, duh ini bisa nggak ya? Aduh aku nggak mampu nih, nggak bisa. Pikiran-pikiran itu yang sering datang pasti akan mempengaruhi performance kamu. Membuat kamu jadi tidak pede lah untuk mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, dan lain-lain. Ya kan? Sering kan? Pikiran-pikiran yang hadir itu seringkali kamu iyakan, seringkali kamu benarkan. Padahal sebenarnya pikiran itu tidak menunjukkan realita. Contoh lah teman-teman ya, kalau kamu mikir, wah saya dapat uang 1 M ya, apakah kamu ada uang 1 M sekarang? Enggak kan? Jadi pikiran itu yang kamu muncul dalam pikiranmu itu bukan realita kan, itu kan gambar aja atau mungkin kalimat ya. Nah, seringkali karena kamu merasa bahwa pikiran itu adalah bukan sekedar gambar, bukan sekedar kalimat, maka kemudian kamu iyakan. Padahal sekali lagi pikiran itu bukan realita. Ya, pikiran itu bukan realita sesungguhnya, teman-teman. Pikiran bukan realita itu untuk membuat kamu jauh lebih tenang. Pemahaman ini akan membuat kamu jauh lebih tenang. Pemahaman ini akan membuat kamu jauh lebih memahami untuk paham bahwa pikiran bukan realita. Karena kalau kamu misalnya dapat 1 M misalnya, itu kan kamu perlu kerja kan teman-teman. Kamu perlu melakukan usaha juga, kamu perlu melakukan sesuatu yang lain juga. Nah itu, jadi nggak cukup hanya sekedar mikir. Kamu hanya sekedar berpikir positif saja, berperasaan positif saja, tapi tidak ada action ya, sama aja. Iya kan? Jadi yang terpenting adalah action-nya kan. Nah, kembali lagi, jadi kalau kamu misalnya ada pikiran-pikiran, nanti kalau nggak lulus gimana, nanti kalau jantung gimana, nanti kalau mati gimana, itu kamu coba lihat realitanya. Sekarang kamu tuh masih hidup nggak? Iya, masih hidup kan. Yang menjadi masalah adalah kamu mengiyakan sekali lagi. Coba pahami, coba sadari itu. Jadi kamu setiap kali ada pikiran seperti itu, kamu coba aja ngomong, oke, pikiran ini bukan realita. Realitanya sekarang saya masih bernafas, realitanya saya sekarang masih bisa lihat dan seperti itu. Sama, kalau misalnya kamu punya pikiran, waduh, ini kalau aku gila gimana ya? Jangan-jangan gue gila nih. Kan biasanya orang gangguan cemas juga sering mikir begitu. Maka kemudian kamu tanyakan, oke, realitanya apa nih? Realitanya aku masih bisa WA. Oh, gue bisa WA nih. Realitanya aku masih bisa ngobrol, masih nyambung aku ngobrol sama temanku. Realitanya aku masih naik motor, naik mobil. Loh, bisa, oke. Realitanya aku masih bisa
hangout dengan teman-temanku, aku bisa lakukan aktivitas. Berarti normal nggak? Normal, itu realitanya. Oke, realita realita realita. Oke, fokus pada realita, fokus pada kenyataan, realita yang ada, itu akan membantu kamu untuk lebih sadar dibandingkan kamu terus untuk mempercayai apa yang ada dalam pikiranmu. Ada istilah adalah Jangan hidup di dalam kepalamu gitu kan. Jangan hidup dalam kepalamu artinya apa? Jangan terlalu banyak mikir, karena banyak kan kita mikir-mikir di dalam kepala. gitu loh. Pikir-pikir dalam kepala, kemudian akhirnya terhanyut dan kemudian semakin cemas, semakin males, semakin nggak efektif hidupnya, semakin merasa nggak efektif hidupnya, semakin tertekan, merasa nggak ada harapan. Itu kan karena diulang-ulang pikirannya. Padahal sebenarnya kalau kamu mau melakukan sesuatu, bisa itu sebenarnya. Ya, jadi kamu terbawa terus atau kamu terhanyutlah dengan pikiran-pikiran itu. Gitu ya. Paham ya sekarang ya? Nah, untuk masalah-masalah seperti ini, terus gimana solusinya? Solusinya saya ada produk baru nih loh teman-teman, online course terapi berpikir positif. Jadi online course terapi berpikir positif ini itu khusus untuk hanya mengatasi pikiran-pikiran yang sering muncul, yang negatif yang membuat kamu terganggu. Ini bukan buku Bye-Bye Cemas, ini bukan buku Goodbye Anxiety, ini hanya membahas tentang hanya sekedar pikiran, ya. Bagaimana kita mengolah pikiran, bagaimana untuk kita bisa lebih tenang dengan cara kita mengetahui pikiran kita dan akhirnya kita tidak sering terbawa dengan itu semuanya. Nah, silakan kamu klik di sini untuk ikuti online course terapi berpikir positif saya. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah menggunakan teknik mengatasi pikiran negatif dengan menggunakan karet. Karet taruh di karet gelang, taruh di tangan, kemudian kalau ada pikiran negatif ditarik, kemudian di snap, dilepas, ya. Dan kemudian tahu sakit gitu kan. Tujuannya adalah supaya kita tidak mikir negatif. Cara ini kalau dari versi saya tidak terlalu efektif sebenarnya, tapi kalau kamu ternyata bisa efektif ya silakan dilanjutkan. Teman-teman, cara yang bisa kamu lakukan selain menggunakan kursus online terapi berpikir positif, yang bisa kamu lakukan adalah juga yang sering saya bahas juga, yaitu dengan cara kamu mengatakan cancel. Ya, jadi setiap kali kamu ada pikiran negatif, kamu sadari itu ada pikiran negatif, kamu kemudian katakan cancel, dan kemudian kamu ganti dengan 3 atau 4 kalimat positif. Sebagai contoh untuk penerapan cancel, dan kemudian katakan 3 atau 4 kalimat positif, misalnya ada pikiran, jangan-jangan nanti mati, cancel. Sudah selama ini saya sudah terbukti selama ini baik-baik saja, setiap kali ada pikiran ini kok. Lihat kenyataannya, saya baik-baik saja. Saya percaya, saya tetap kuat dan tetap hidup. Misalnya, itu 3 kalimat kan? Contoh lagi misalnya, ketika kamu lagi pagi-pagi, kemudian udah mulai muncul pikiran, aduh nanti kumat lagi nggak ya? Cancel, gitu teman-teman. Cancel. Hari ini hari yang berbeda. Oke, hari ini lebih luar biasa. Hari ini banyak kegembiraan, banyak kesenangan yang terjadi dalam hidup saya. Nah, itu kamu gunakan ya. Ya, cara ini efektif juga teman-teman dan yang menantang adalah bagaimana kamu bisa menyadari setiap kali kamu punya pikiran negatif. Karena tidak semua orang itu bisa sadar ketika dia punya pikiran negatif. Tahu-tahu aja cemas. Tahu-tahu aja rasanya nggak nyaman di tubuh. Tahu-tahu aja tiba-tiba rasanya males. Tahu-tahu tiba-tiba moodnya jelek. Ya kan? Banyak. Karena apa? Tidak menyadari adanya pikiran-pikiran yang masuk yang akhirnya kemudian mempengaruhi mood, mempengaruhi emosi. Atau mungkin sudah tahu ada pikiran-pikiran hadir, tapi kemudian dibiarkan saja. Nah, ini loh tantangannya teman-teman. Bagaimana untuk kamu bisa lebih menyadari itu dalam keseharian kamu. Nah, dalam online course terapi berpikir positif, saya ajarkan. Ya, bagaimana caranya. Teman-teman, ini PR kamu untuk kamu mulai belajar menyadari pikiran-pikiran kamu supaya tidak gampang terbawa dengan keadaan. Teman-teman, untuk kita jauh lebih baik, kita perlu untuk lebih besar dari keadaan sekitar, dari lingkungan sekitar. Oke, dari orang-orang. Oke, dan ini akan membantu kita jauh lebih baik. Jadi, kamu perlu untuk belajar dan terus belajar. Ya,
Saya juga masih terus belajar untuk saya bisa lebih besar dari keadaan, besar, lebih besar dari orang. Kita semua belajar di sini, bukan berarti saya sudah lulus juga, bukan. Saya juga masih belajar, teman-teman. Teman-teman, ketika kamu sudah melakukan cara yang kita bahas tadi, dan kamu merasakan kemudian lebih enak, lebih nyaman, pikiran itu akan masih tetap datang. Oke, itu hal yang normal ya. Jangan kemudian merasa, waduh kok masih ada aja sih Pak. Nah, ya normal, oke ya. Normal kalau pikiran itu masih datang, ya. Ya biarin aja, kalau datang ya kamu tetap aja lakukan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Dan kalau kamu lebih baik lagi ya ikuti kursus online terapi berpikir positif. Poinnya adalah tidak perlu kaget ketika kamu udah enakan atau kamu udah merasa lebih baik kemudian itu muncul lagi. Ya, yang perlu kamu lakukan adalah apa? Ulangi saja. Udah begitu aja. Nah, begitu kamu sudah semakin master, semakin bisa menguasai ini dalam keseharian kamu, maka kamu akan jauh lebih baik. Bagaimana tugasnya sekarang adalah dalam keseharian ini kita tidak terlena oleh pikiran-pikiran negatif yang hadir. Itu tugasnya dan itu memang menantang teman-teman. Kita harus latihan terus untuk menjadi master untuk tidak gampang terselip ke dalam pikiran-pikiran negatif yang terus datang. Kita gampangnya adalah bagaimana supaya kita tidak terselip masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan mikir-mikir. Ya, karena kebiasaan mikir-mikir itu adalah program. Ya, itulah kebiasaan bawah sadar yang perlu kita sadari. Begitu kita sudah bisa menjadi master, begitu kita sudah bisa tidak terselip atau semakin hari kita semakin nggak mudah terselip dengan pikiran-pikiran itu, kita akan jauh lebih baik, kita akan jauh lebih baik, kita akan lebih merasakan hidup kita jauh lebih enak, pikiran kita juga akan lebih tenang. Demikian teman-teman video dari saya yang saya harap kamu bisa praktekkan dan dengan kamu terus mempraktekkan kamu akan jauh lebih baik lagi. Ya, terus semangat, terus praktek. Salam bye-bye. Cemas.